Nah, yang selanjutnya menginformasikan program pemberian ASI kepada bayi setelah persalinan. Nah, Ibu, tapi nanti kalau seandainya persalinannya biasanya sudah dilakukan SC, nanti kan akan muncul pertanyaan, apakah bayinya boleh minum ASI? Karena mungkin Ibu sudah mulai khawatir nanti tidak bisa memberikan ASI. Ternyata ASI ini tetap direkomendasikan ibu untuk diberikan secara eksklusif pada bayi walaupun ibu dengan status positif, tapi syaratnya tadi harus rajin setiap hari minum ARV mulai dari sekarang. Oke. Jadi tetap diberikan ASI pada usia 0 sampai 6 bulan. Begitu. Nah, mulai dari pertama ini, apabila memang ibu mau memberikan pengganti ASI, itu sebenarnya tidak apa-apa, mau menggunakan susu formula atau nanti pakai donor ASI, itu nggak masalah, nanti akan diberikan konseling yang lebih detail nanti ketika akan mendekati proses memberikan ASI begitu nggih. Tapi sementara ini jika ibu rutin terus minum ARV sampai nanti jumlah virusnya sangat amat turun, maka direkomendasikan tetap memberikan ASI eksklusif seperti biasanya. Poin yang F, ajarkan ibu mengenai perawatan payudara dan jika ada luka atau inflamasi selama pemberian ASI karena dapat meningkatkan resiko bayi tertular. Nah, ibu ketika memang nanti dalam proses menyusui biasanya kan kalau untuk awal-awal akan ada kejadian puting lecet pada ibu, okay? Kalau seandainya sampai luka lalu kelihatan ada yang bengkak, payudaranya sakit, maka proses ASINya bisa dihentikan terlebih dahulu, diselesaikan masalah luka dan bengkak di payudaranya dengan cara mungkin yang pertama opsinya adalah mencari pendonor ASI. Lalu yang kedua bisa menggunakan bantuan susu formula. Poin G, edukasi hidup sehat dengan pola gizi seimbang untuk menghindari berat badan lahir rendah. Nah, Ibu, karena Ibu mulai dari sekarang ini nanti akan meminum obat ARV, biasanya untuk obat ARV ini akan meningkatkan rasa kurang nyaman pada perut Ibu, nggih. Kadang walaupun Ibu hamil, tidak mengkonsumsi obat ARV pun akan merasa mual, akan mengalami muntah. Nah, kalau ARV ini juga bisa meningkatkan rasa mual dan muntah, maka seringkali ibu ini jadi nggak doyan makan. Tapi diusahakan tetap harus makan makanan yang bergizi. Oke, usahakan nanti dari sini juga terus akan diberikan vitamin. Jadi, makanya ibu nanti harus terus periksa ke puskesmas supaya dapat informasi terus setiap bulan, setiap minggu. Jadi kalau memang harus kembali 2 minggu lagi ya nanti harus kembali ke sini gitu, nggih. Supaya apa? Supaya vitaminnya ini menyesuaikan dengan kebutuhan ibu. Takutnya efek samping dari ARV-nya bisa malah bikin mual muntah, makin gak doyan makan gitu. Untuk mencegah apa? Kenapa harus dipakein vitamin gitu? Kenapa harus tetap diusahakan makan? Karena untuk menghindari kelahiran berat badan bayi yang kurang atau disebut dengan BBLR. Nah, kalau berat badan bayinya kurang itu biasanya juga bayinya gampang sakit begitu. Untuk menghindari itu. Lalu poin H, edukasikan pemilihan kontrasepsi tepat setelah persalinan. Hal ini perlu dilakukan karena pada prinsipnya pada saat seorang ibu mengalami positif HIV, maka diusahakan untuk ibu ini setelah melahirkan langsung menggunakan kontrasepsi untuk menghindari kehamilan yang tidak diinginkan atau kehamilan yang juga mempunyai risiko untuk menularkan HIV pada bayi. Bagaimana caranya kita melakukan poin H? Contoh komunikasinya seperti ini. Ya, Ibu, nanti kalau seandainya sudah melahirkan, mungkin rencananya Ibu mau pakai kontrasepsi apa? Ya, diusahakan nanti jangan terlalu
buru-buru langsung punya adik lagi. Jadi harus ada jeda dulu sambil melihat kemungkinannya, melihat kondisi ibunya untuk merencanakan benar-benar kehamilan yang lebih terencana karena ibu butuh perlakuan khusus dengan kasus HIV ini gitu. Karena saya pasti paham seluruh ibu di dunia ini tidak ada yang pernah berharap bayinya dilahirkan dalam kondisi sakit. Maka mulai dari sekarang mungkin Bapak Ibu sudah mulai memikirkan mau pakai KB apa. Bisa pakai IUD karena memang Bapak ini juga statusnya positif, maka alat kontrasepsi yang juga disarankan ibunya juga pakai, bapaknya juga pakai. Bapaknya tetap pakai kondom, begitu nggih. Lalu poin I, memberikan motivasi kepada suami untuk tetap mendampingi dan menerima ibu hamil. Nah, Bapak, ini kan kondisi ibunya sekarang hamil dengan kondisi khusus, perlu dukungan dan perlu motivasi khusus. Makanya Bapak harus selalu bantuin ibunya, mengingatkan untuk terus minum ARV, mengingatkan untuk terus cek rutin, kontrol, kapan harus kembali ke sini, begitu nggih. Harus mengingatkan, memotivasi untuk makan, ditanyain ibunya mau makan apa, begitu. Begitu Bapak, Ibu, kurang lebihnya yang harus saya beritahukan kepada jenengan. Mungkin sebelum kita akhiri sesi ini ada yang mau ditanyakan? Oke, Bapak Ibu, saya peringatkan lagi nggih. Tadi ada poin-poin khusus bahwa habis ini yang pertama ibu harus minum ARV tiap hari, lalu yang kedua pola makan, pola istirahatnya harus betul-betul dijaga, jangan sampai ada sakit atau apapun. Karena ini kehamilan butuh perlakuan dan konsentrasi khusus begitu. Lalu persalinannya usahakan dilakukan di puskesmas atau dilakukan di rumah sakit. Pada saat nanti persalinan, Bapak Ibu harus jelaskan kondisinya bahwa persalinan ini dilakukan dengan perlakuan khusus. Jadi nanti tidak usah kaget kalau penolongnya pakai alat-alat pelindung. Oke. Lalu selanjutnya setelah itu tadi soal menyusui. Jadi menyusui aman selama ibunya masih jumlah virusnya masih di bawah rentang aman, menggunakan ARV terus mulai dari sekarang, bisa melakukan ASI eksklusif 0 sampai 6 bulan. Kecuali tadi kalau ada catatan luka, ada catatan bengkak, begitu nggih harus ditunda dulu. Dan yang selanjutnya, jangan lupa mulai dari sekarang memikirkan ibunya mau pakai alat kontrasepsi apa. Dan bapaknya juga wajib harus menggunakan alat pelindung atau yang disebut dengan kondom. Oke, Bapak Ibu, kalau tidak ada yang mau ditanyakan, sesi ini saya rasa sudah cukup. Sangat baik sekali diskusi ini bisa berjalan. Saya harap Bapak dan Ibu akan terus kooperatif sampai adiknya nanti lahir. Insya Allah semoga usaha yang sudah kita lakukan semuanya bisa melahirkan adik dengan sehat tanpa ada status positif. Begitu nggih. Kalau tidak ada yang ditanyakan, saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nah, seperti itu kira-kira bentuk komunikasinya. Jika ada pertanyaan, monggo dilanjutkan di grup kelas. Terima kasih.